Sekilas Tambak BUBK. Yuk ikutin kita. Selamat pagi Bapak. Oh iya, saya ingat saya di tahun 2021 itu Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Bupati Kebumen itu berkomitmen lah untuk sama-sama membangun budidaya udang faname juga. Jadi di Pantai Selatan ini niatnya itu adalah membangun budidaya udang faname karena kita kan punya target ya, Menteri Kelautan dan Perikanan itu punya target di tahun 2024 itu produksi udang faname kita 2 juta ton. Di situ dicetuskanlah satu rencana untuk membangun suatu model percontohan tambak udang yang bisa kita bilang modern di situ untuk nanti dijadikan sebagai pusat percontohannya. Diberikanlah lahan seluas 100 hektar. Lahan Pemda itu diberikan 100 hektar. Kemudian dilakukan survei-survei. Survei-survei ini banyak melibatkan UPT-UPT-nya Direktur Jenderal Perikanan Budidaya seperti melibatkan Jepara pada saat itu, Balai Usaha Perikanan Budidaya Jepara, kemudian melibatkan Karawang, Balai Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, melibatkan Balai Perikanan Budidaya Situbondo, ya. Kemudian melibatkan beberapa balai-balai lain juga termasuk yang di Balai Kesehatan Ikan kita yang di Serang. Tujuan besarnya BUBK ini adalah memberikan percontohan sebenarnya kan, memberikan percontohan di mana budidaya udang secara nasional itu perhatikan lingkungan. Jadi kuncinya nih, banyak masyarakat punya tambak nih, kayak yoga misalnya nih, punya tambak, asal bikin tambak, kemudian setelah selesai airnya buang aja udah selesai kan gitu kan. Biasanya kalau di tambak-tambak swasta itu kan jarang ada yang memakai instalasi pengolahan air. Nah itu dia yang saya bilang tadi, makanya pentingnya di tambak modern ini kita kembangkan dengan adanya peta-peta pengelolaan limbah itu. Jadi airnya nih kita sedot dari laut nih, kemudian kita filtrasi, kita taruh di tandu kita yang besar gitu ya, dengan gravitasi kita alirkan ke peta pemeliharaan. Kemudian setelah selesai airnya dibuang, itu kita nggak langsung buang ke laut, diolah dulu. Makanya kita ada namanya peta pengolahan limbah klaster. Di situ diendapkan dulu tuh. Kemudian setelah itu baru nanti lari ke peta pengolahan limbah utama. Di peta pengolahan limbah klaster ini ada pengendapannya. Tentunya kita menggunakan batu kumbu. Kenapa batu kumbu? Karena batu kumbu ini juga secara kimiawi juga bisa membantu kita untuk cepat menurunkan sustained soil di dalam air itu. Terus itu baru masuk ke peta pengolahan limbah utama tuh. Dikasih lagi situ nanti ada untuk laut, misalnya kasih kita kasih jenis ikan-ikanan di situ, kita kasih kincir di situ untuk mengembalikan kandungan oksigen di dalam air itu, lalu dibawa ke laut. Kita sudah nebar bersama Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita nebar perdana bersama Presiden Republik Indonesia. Ya. Kemudian panen rayanya sama Wakil Presiden kan? Presiden. Itu tentunya 2 momen besar, bahkan mungkin 3 momen besar yang kita bisa bilang yang kita kerjakan di sini, tentunya untuk memberikan dorongan intinya sebenarnya kepada masyarakat untuk lihat KKP sudah punya tambak nih, KKP yang punya tambak yang bisa dicontoh, ramah lingkungan, teknologinya masuk, dan serapan tenaga kerja juga masuk. Jadi untuk kedepannya mungkin ada momen-momen lain yang kita belum tahu gitu kedepannya. Siapa tahu nanti ada juga kunjungan-kunjungan lain, entah dari pemerintahan atau dari pihak swasta itu juga. Tapi secara jadwal momen besar lagi mungkin di tahun ini kita cukup dulu. Mungkin di tahun depan kita nggak tahu ya. Nggak tahu tahun depan ada lagi momen besar yang bisa kita tampilkan lagi, tentunya ya dalam rangka untuk promosi gitu ya kepada masyarakat. Ini kalau mungkin tambah kayak gini tuh,
Sebenarnya momen-momen itu kan tujuannya kita hanya untuk mempromosikan kepada masyarakat. Kalau kita mau berbudidaya yang berkelanjutan harus kayak ini teknologinya. Tahun 2023 ini kita juga membangun di sebelah Kementerian Kelautan itu melalui Direktur Jenderal Perikanan Budaya, tepatnya di Direktorat Kawasan Kesehatan dan Lingkungan, itu membangun lagi di sebelah. Nah, walaupun tahun ini hanya dapat satu klaster. Nah, rencana nanti ini bulan-bulan Oktober itu kita sudah bisa gunakan tuh satu klaster itu, kita akan tebar di situ. Saat ini kita sedang melakukan persiapan dan rencananya bulan Oktober ini kita akan, sehingga ada tambahan dari tadinya yang 16 klaster kita olah tambah satu klaster, berarti di tahun 2023 ini total kita akan mengolah 17 klaster di negara. Ya, kalau saya bercerita tentunya kendala itu pasti ada ya. Namanya kita melakukan kegiatan, itu pasti ada kendala. Kendala ini kalau kita jabarkan, kita kelompokkan itu sebenarnya ada dua. Yang satu itu kendala non teknis, yang satu itu kendala teknis. Ini perlu saya sampaikan, karena kalau kendala non teknis ini ada beberapa poin. Contoh yang pertama, kita pertama kali nih, kalau yoga ingat di bulan Januari Februari ya, tenaga kerja kita masuk semua di sini. Dari total 153 orang, mungkin yang mengerti tambah hanya sekitar 50 orang. Mungkin yang setengahnya. Iya, nggak nyampe setengahnya dong, kan 30% ya lah. 30%. Iya. Yang ditambah itu 100 orangnya mungkin kita nggak tahu, kita nggak paham tambah. Sehingga dari awal kita melalui proses persiapan penebaran itu tidak bisa langsung on fire. Karena kita harus sambil ngajarin dulu kan, dari ngasih pakan kayak begini nih. Gitu. Terus kemudian kalau kita mau membantu biotik seperti ini, mau nimbang pakannya seperti ini, sehingga di situ ada masa yang membuat kita kehilangan momen sebenarnya. Kalau di budidaya itu kan begitu awal pemeliharaan, persiapan itu harus memang intens, disiplin tinggi, gitu ya. Kemudian orangnya harus betul-betul memahami. Nah, kita harus dari nol. Teman-teman ini kan ada yang terbiasa tadinya mungkin yang bekerja melihara sapi, kemudian ada yang berkegiatan mungkin ada di luar sana yang apa namanya kayak nelayan gitu dan sebagainya, yang tidak terpatok dalam waktu. Ketika masuk di sini, harus straight, harus disiplin waktu tinggi. Penyesuaian ini yang membuat ada masa kita yang hilang. Gitu. Itu yang faktor non teknis. Kemudian faktor non teknis kedua yang paling sedikit mengganggu, sedikit tidak mengganggu pemikiran kami selama ini adalah faktor cuaca. Di sini cuaca dan iklim itu bagi saya tidak menentu, perubahannya sangat ekstrim, sangat drastis. Contoh di musim-musim kemarau ini ya, kalau di tempat lain suhu udara paling berkisar antara 25 sampai 35, bahkan ada di beberapa wilayah kita yang sudah sampai tembus di 39 gitu ya. Kalau di sini ketika pagi hari khususnya di subuh itu suhu udara kita bisa sampai di 23. Siang harinya bisa sampai di 35, 36. Jadi range-nya itu terlalu tinggi. Itu. Jadi itu memberikan dampak terhadap hutan kita. Perubahan suhu yang ekstrim itu memberikan dampak. Kemudian yang kedua, dengan adanya perubahan iklim ini, kalau pagi-pagi kan kalau ya udah jalan-jalan gitu ya, ini sekitar jam setengah 6, jam 6 tuh. Pagi sini berkabut nih. Berkabut artinya bahwa cuaca di sini berbeda. Nah, ini perlu kami lakukan apa namanya ya, kita perlu belajar lagi gitu, terhadap cuaca dan lingkungan ini. Kemudian faktor teknis tentunya yang satu kita tetap penyakit yang udang itu banyak, ini yang salah satu yang kendala kita juga. Kemudian yang kedua minimnya ada ketersediaan air tawar. Jadi salinitas itu bisa sampai di 35, 37 karena air tawar sini minim. Salinitas ini memberikan pengaruh terhadap daya tahan tubuh dari
Udah gitu. Secara prinsip teknis itu yang paling mendasar di sini.